Shalom semua, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Bintang Melanomapu, Kolalita Persia Katulote, Tika Margareta Borusitorus, dan juga Sri Wahyuni Sendrato. Kami akan mempresentasikan paper yang telah kami buat yang membahas tentang analisis pengaruh penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap keaktifan siswa selama pembelajaran daring. Adapun tujuan dari presentasi kami yaitu untuk menjelaskan paper yang telah kami buat, mulai dari bagian latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Latar belakang dari paper kami, setiap guru tentu menginginkan pembelajaran yang efektif dalam kelasnya. Menurut Romawati 2015, pembelajaran yang efektif membutuhkan hubungan timbal balik yang aktif antara guru dan murid agar tercapai tujuan bersama yang diinginkan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran untuk menyokong terpenuhinya seluruh kebutuhan perkembangan murid. Fakta yang kami temukan di dalam PPL 1 yang dilaksanakan di Sekolah Lentera Harapan Kupang pada kelas 7 dan 8, kami menemukan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu kurang efektif karena ditemukan perilaku yang pasif atau tidak terlibat aktif oleh siswa di dalam pembelajaran. Seperti bermain handphone, melirik ke kiri dan ke kanan, bercerita dengan orang di sampingnya, bahkan didapati bahwa siswa tidak mengikuti penjelasan oleh guru yang menjelaskan tentang materi yang sedang dipelajari. Siswa dikatakan tidak terlibat aktif di dalam kelas apabila aktivitas yang dilakukan tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran yang sedang dilaksanakan, menurut Wibowo 2016. Tentu guru harus menyelesaikan permasalahan ini, mengenai permasalahan siswa yang pasif atau tidak terlibat aktif di dalam kelas. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas, dan hal ini bisa memicu keaktifannya di dalam kelas. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media pembelajaran PowerPoint. Media pembelajaran PowerPoint menurut Hamsa 2019 yaitu merupakan suatu media elektronik yang diciptakan untuk memberikan presentasi dengan berbagai fitur di dalamnya yang menjadikannya sebagai media komunikasi yang baik. Dan diharapkan melalui media pembelajaran PowerPoint ini, melalui setiap huruf, gambar, dan juga animasi-animasi serta warna-warni di dalamnya dapat menarik perhatian murid sehingga hal ini dapat memicu keaktifannya di dalam kelas. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami yaitu untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap keaktifan siswa, dan tujuan dari paper kami yaitu untuk menjelaskan pengaruh penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap keaktifan siswa pada kegiatan pembelajaran daring. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai fokus kajian. Ada 3, yang pertama itu keaktifan peserta didik, yang kedua media pembelajaran, dan yang ketiga hubungan keaktifan peserta didik dengan media pembelajaran. Nah, keaktifan peserta didik. Jadi, keaktifan belajar ini merupakan suatu keadaan di mana peserta didik aktif dalam pembelajaran. Menurut Rikawati dan Sitinjak, guru berperan dalam memastikan siswa aktif dalam konteks dan lebih memahami materi pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan di kelas memerlukan keaktifan dari peserta didik, partisipasi, serta komunikasi yang interaktif antara guru dan peserta didik. Nah, pembelajaran dapat dikatakan berhasil dan bermutu tinggi apabila semua atau setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam fokus kajian yang kedua, yakni media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan suatu media di mana seorang guru dapat menyampaikan pesan kepada peserta didik untuk merangsang pikiran, perasaan, dan keinginannya. Oleh karena itu, media pembelajaran ini dapat merangsang perhatian, pikiran, dan emosi dari peserta didik, sehingga mampu membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus mampu merancang media pembelajaran yang tepat dan sesuai agar dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar dasar. Selanjutnya adalah hubungan keaktifan peserta didik dengan media pembelajaran. Ada beberapa indikator keaktifan siswa seperti bersemangat dalam mengikuti pelajaran, berani mengajukan pertanyaan dan berani menjawab pertanyaan, serta berani mempresentasikan hasil pemahamannya di depan kelas. Kondisi pembelajaran daring saat ini membuat guru dan siswa tentunya terpaut oleh jarak. Oleh karena itu, guru secara tidak langsung dituntut untuk memilih dan bahkan menciptakan media pendukung pembelajaran jarak jauh ini supaya bisa memaksimalkan siswa untuk mencapai target pembelajaran. Menurut Murainisi, keaktifan siswa ini dapat dipicu oleh memiliki metode pembelajaran yang kurang tepat, cara pengajaran yang masih konvensional, kurangnya sarana prasarana, dan bahkan terbatasnya penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, guru seharusnya dituntut untuk mampu mempersiapkan media pembelajaran yang relevan, namun bisa menghasilkan interaksi antara guru dan murid yang baik selama pembelajaran berlangsung. Jadi menurut Kota Barat, Hidayat dan Sri Tumin dalam jurnalnya tahun 2017, salah satu solusinya terhadap permasalahan keaktifan siswa di dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah menggunakan media pembelajaran yang tepat dan relevan dengan situasi. Pada kondisi PPL 1, yaitu pembelajaran daring, guru menggunakan media berupa PowerPoint untuk menampilkan materi yang dikemas secara
kreatif dan menarik, sehingga perhatian murid dapat terfokus pada saat pembelajaran, serta ini mengundang antusias untuk menjawab dan bahkan bertanya selama proses pembelajaran langsung. Dari hasil observasi di lapangan dapat dilihat bahwa banyak siswa yang aktif, bahkan diajak berpikir kritis untuk membahas soal-soal perhitungan bersama guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat dan relevan dengan kondisi pembelajaran mampu meningkatkan rendahnya keaktifan siswa selama proses belajar daring. Kita akan membahas di bagian pembahasan. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas dalam pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh guru. Kenapa? Karena dengan adanya keaktifan yang ditunjukkan oleh siswa, maka guru dapat mengukur ataupun melihat motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa, serta guru juga bisa melihat kesungguh-sungguhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, poin berikutnya adalah peran guru. Seorang guru akan memiliki peran penting dalam mendukung dan meningkatkan keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran. Sialoho, Sitompul, dan Palembang 2020. Kenapa demikian? Karena seorang guru merupakan komponen yang penting dalam bidang pendidikan, sehingga guru akan selalu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Poin berikutnya adalah guru Kristen. Ya, menjadi seorang guru Kristen itu bukan hanya suatu profesi, tetapi menjadi seorang guru Kristen itu merupakan panggilan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing orang yang dipercayakan untuk dapat membantu siswa ataupun memperlengkapi siswa. Sialoho, Sitompul, dan Palembang 2020. Oleh karenanya itu, seorang guru Kristen harus bertanggung jawab untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa agar siswa dapat belajar secara aktif serta memiliki tugas untuk membuat suasana pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif. Poin berikutnya yaitu tentang PowerPoint. Nah, sebenarnya ada berbagai cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa. Salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan media pembelajaran pada setiap proses kegiatan belajar mengajar. Nah, media pembelajaran ini juga sangat bervariasi dan ada banyak jenis. Tetapi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dalam jaringan atau online yaitu adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint sendiri merupakan suatu media pembelajaran online dapat digunakan, tetapi dalam penggunaannya juga harus ditata sedemikian rupa dengan penuh kreativitas dan juga keindahan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar ketika PowerPoint digunakan, maka siswa dapat tetap tertarik untuk memperhatikan atau melihat PowerPoint yang disajikan. Serta siswa juga akan memiliki semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena adanya PowerPoint yang disajikan. Nah, poin berikutnya adalah kegunaan dari PowerPoint. Penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa, terkhususnya saat pembelajaran dalam jaringan. Hal ini terjadi karena PowerPoint sendiri mampu menampilkan objek yang sebenarnya tidak ada, ataupun secara fisik atau gambar ya. Karena kan kita tahu bahwa pembelajaran dalam jaringan ini tidak bisa langsung ada gambar yang ditunjukkan, tapi melalui PowerPoint kita bisa memasukkan gambar-gambar yang mungkin sama seperti suatu objek yang ada secara fisik gitu. Jadi objek-objek ini yang kita tampilkan secara dalam bentuk gambar ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan daya ingat dari siswa. Kemudian penggunaan media PowerPoint ini juga mampu mengakomodasi peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu gaya belajar visual, mungkin gaya belajar audio, ataupun gaya belajar kinestetik, serta ada juga gaya belajar yang audio visual. Hal ini terjadi karena PowerPoint ini mampu menggabungkan beberapa unsur media seperti teks, video, gambar, animasi, grafik, ataupun suara yang tentunya dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Setelah pembahasan di atas, mari kita melihat dari kacamata pendidikan Kristen. Menurut pemerintah 2019, pada dasarnya guru Kristen itu bertanggung jawab untuk mendukung siswanya supaya dapat melihat, menemukan, dan mengembangkan bakat dalam dirinya, serta mengaplikasikannya dalam mengerjakan panggilan hidup mereka masing-masing. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Nelly dan Gustom dalam jurnalnya, bahwa mengajar adalah suatu amanat atau perintah dari Tuhan. Jadi tercapainya tujuan pembelajaran tentu saja berbanding lurus dengan bertambahnya juga ilmu pengetahuan siswa yang kemudian menjadi bekal dalam pengembangan dirinya. Pengetahuan ini akan secara sistematis membantu siswa untuk mengenali, menjalankan pilihan hidupnya seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian kami membahas tentang Yesus adalah teladan utama seorang guru. Jadi dalam Lukas 19 ayat 1-10, di mana kemampuan dan kuasa Yesus dalam pengajarannya bagi murid-muridnya dan orang banyak itu mampu membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi mengajar bagi seorang guru tidak hanya sekedar teori, tapi juga mampu membawa perubahan dalam kehidupan. Kemudian di dalam pengajarannya, Yesus juga dihadapkan pada tantangan-tantangan saat mengajar, baik itu kegagalan dan konflik di antara muridnya. Namun Yesus mengatasi ini dan bahkan mengajarkan nilai-nilai baru kepada murid-muridnya. Ini adalah salah satu transformasi yang Yesus kerjakan selama pengajaran.
Jadi sebagai seorang guru Kristen juga seharusnya kita harus mampu melihat situasi yang terjadi di dalam kelas. Akan ada banyak tantangan yang bahkan datang dari dalam maupun dari luar. Dan karena itu dengan hikmat kita harus menggunakan akal budi yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan pembelajaran yang tentunya harus mentransformasi siswa selama pembelajaran. Kesimpulan dari paper ini adalah keaktifan siswa menjadi salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah menggunakan berbagai media pembelajaran, salah satunya yakni PowerPoint. Media pembelajaran PowerPoint ini yang didesain secara kreatif akan menarik minat dari peserta didik, sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif di dalam kelas. Kemudian saran dari kami, kelompok, untuk peneliti selanjutnya adalah kami berharap agar peneliti selanjutnya membahas mengenai fitur di dalam media pembelajaran PowerPoint dan membahas keunggulan serta kelemahan dari media pembelajaran PowerPoint. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.